Perjanjian pranikah. Pernah mendengarnya? Apa sih sebenarnya perjanjian pranikah itu? Jadi, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum menikah. Makanya namanya itu pranikah. Banyak yang tahu soal perjanjian pranikah ini mungkin karena kasus dari artis terkenal kemarin yang melakukan perjanjian untuk pisah harta dengan istrinya. Nah, jadi perjanjian pranikah itu tidak hanya berkenaan dengan soal harta saja, dan perjanjian pranikah ini juga tidak harus dibuat di hadapan notaris atau secara resmi. Jadi memang perjanjian pranikah itu bisa dilakukan secara resmi di hadapan notaris, bisa juga dilakukan secara tidak resmi dengan Anda dan pasangan Anda sendiri. Nah, perjanjiannya ini bisa Anda tulis dengan pasangan, bisa juga tidak tertulis, tapi baiknya sih tertulis supaya nanti Anda bisa saling mengingatkan dengan pasangan Anda. Karena tujuan dari perjanjian pranikah ini adalah untuk menjamin kesejahteraan Anda dan pasangan Anda nanti setelah menikah. Kalau gitu apa sih Mbak? Apa saja sih yang bisa dibahas dalam perjanjian pranikah ini? Oke, jadi yang bisa dibahas soal di dalam perjanjian pranikah ini itu bisa apa saja, semuanya boleh dibahas dalam perjanjian pranikah karena ini bersifatnya itu subjektif ya, terserah Anda dengan pasangan apa yang menurut Anda dan calon suami Anda ini anggap penting. Nah, ini bisa dibicarakan dalam perjanjian pranikah. Banyak yang membicarakan soal pisah harta atau nanti kalau sudah menikah siapa yang bertanggung jawab soal nafkah. Nah, nanti nafkahnya bisa nggak atau 50-50 gitu, atau hal yang lainnya. Nah, bisa juga dibahas nanti setelah menikah mau punya anak berapa, bisa dibahas mengenai setelah menikah bolehkah saya tetap bekerja bagi yang wanita ya, yang takut nanti kalau setelah menikah tidak boleh bekerja gitu. Setelah menikah berapa minimal nafkah yang bisa diberikan atau apa saja yang menurut Anda penting. Nah, kalau saya sendiri dulu sebelum menikah, saya membuat perjanjian pranikah dengan suami saya. Itu yang tidak resmi, kami cuma ngobrol aja dan beberapa memang ditulis. Itu mengenai pembagian tugas setelah menikah, pembagian tugas rumah tangga. Siapa nanti yang harus membersihkan rumah, mengurus untuk cuci baju dan sebagainya. Siapa yang nanti harus berkewajiban memberi nafkah. Siapa yang nanti akan memegang atau mengelola keuangan setelah menikah. Bolehkah tetap bekerja setelah menikah. Nanti kalau seumpamanya punya anak itu kira-kira mau punya anak berapa? Nanti kalau seumpamanya tidak punya anak, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana soal pendidikan anak? Bolehkah nanti setelah menikah itu tetap melanjutkan pendidikan? Nah, dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda bahas secara pribadi dengan calon pasangan Anda sesuai dengan apa yang menurut Anda penting. Banyak wanita yang takut menikah karena takut nanti setelah menikah dia akan dijadikan seperti babu di rumahnya. Banyak yang takut menikah karena takut nanti setelah menikah akan dihina-hina oleh mertuanya, akan takut nanti dimarahi terus sama mertuanya. Nah, ini bisa dibahas sama calon Anda sebelum menikah. Nanti setelah nikah tinggal di mana? Bolehkah tetap memberi bagian untuk keluarga, ibu atau mertua, dan itu berapa? Terus siapa yang nanti pegang kendali keuangan dan lain sebagainya. Tugas rumah tangga haruskah dibagi atau kita bayar untuk orang lain? Itu bisa dibahas sebelum menikah supaya kamu nggak menyesal setelah nikah. Tahu-tahu setelah menikah semua urusan rumah tangga kamu kerjain, kan nggak enak kan, nggak mau kan, siapa sih yang mau dijadikan seperti itu. Nah, makanya daripada nanti menyesal, bahas di depan soal nafkah, soal pekerjaan rumah tangga, soal tempat tinggal, soal anak, dan soal yang lainnya ini. Inilah yang disebut perjanjian pranikah. Perjanjian yang kamu buat dengan calon pasangan kamu sebelum menikah tentang hal-hal yang menurut kamu dan pasangan kamu ini penting, agar nanti setelah menikah tidak ada penyesalan, dan agar nanti setelah menikah adanya pembagian tugas yang jelas dan kamu dan pasangan bisa lebih harmonis ke depannya, insya Allah. Demikian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi saya via Japri. Nomor saya ada di link di bio saya. Sekian dari saya Mbak Ulya. Salam harmonis.